halaman 120, silahkan dibuka bukunya, tapi sudah saya fotokan di sini jadi bisa langsung diamati dari layar komputer atau HP-nya langsung, jadi nggak terpecah fokusnya gitu ya. Judulnya itu di set pertama nih, volume parallelepiped. Nah, namanya ini namanya ya, memang seperti itu namanya, siapa penemunya saja tahu, tapi nama itu parallelepiped. Apa itu? Penjelasannya di buku itu adalah objek atau bangun ruang yang terdiri atau tersusun atas 3 buah vektor ya. Jadi ada 3 buah vektor sebagai penyusunnya atau pembentuknya. Ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Warna merah ini. Ketika ini disusun, ini bisa menjadi satu bangun ruang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, gitu ya. Dan identik dengan bangun ruang, berarti nanti objeknya pasti 3 dimensi, kemudian memiliki volume, ya. Memiliki ruang 3 dimensi, punya panjang, lebar, dan tinggi, juga memiliki volume atau memiliki isi. Objek parallelepiped ini tidak ada dipelajari di SD, tentu nanti luasnya sendiri, volumenya itu tidak sama dengan cara menghitung volume bangun ruang biasa. Kalau volume bangun ruang biasa seperti misalkan kita menghitung volume kubus. Ada ingat nggak volume kubus apa? Dari SD. 3. 3 S pangkat 3 biasanya, atau sisi pangkat 3 itu. Kalau balok, sudah ingat? PLT. PLT, panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Ini adalah bangun ruang yang sudah baku, dalam artian jelas. Kubus itu pasti sama panjang sisinya semuanya, baik panjang, lebar, dan tingginya. Tapi kalau balok, itu nanti panjang, lebar, tingginya berbeda-beda atau bervariasi, tidak seragam. Objeknya hampir sama dengan kubus dan balok, tapi dia miring gitu ya. Sehingga ini kalau dibilang kubus, tidak kubus juga gitu. Karena kalau kubus dia persegi semuanya. Kalau sini dia ada kemungkinan dia miring atau diagonal. Sehingga tidak bisa dilakukan atau diterapkan rumus volume seperti biasa. Menggunakan ini perhitungannya nanti lebih memudahkan untuk menggunakan vektor sendiri gitu. Hari ini kita akan membahas tentang cara menghitung volume parallelepiped ini. Ya, rumusnya adalah menggunakan rumus perkalian antar 2 vektor. Yang digunakan juga rumusnya ada 2 jenis perkalian. Perkalian titik dan perkalian silang. Ya. Jadi diingat lagi materi perkalian titik sampai perkalian silang yang paling utama yang berkaitan dengan pembentukan unsur-unsur seperti ini ya. Betul saya per baris gitu. Kapan menyusunnya. Tapi hari ini kita lebih pada ini rumusnya, kemudian cara berhitungnya, ketelitian cara berhitungnya mau diuji. Karena waktunya takutnya nggak terkejar, jadi Ustaz agak cepatkan dulu. Ini ada di buku, silahkan aja dibaca ya. Ini asal usul datang rumusnya dari mana. Nah, jadi sebagai lebih memudahkan memahami, biasanya langsung ke contoh saja. Oke. Jadi objeknya itu parallelepiped, terdiri dari 3 buah vektor. Ada vektor A, ada vektor B, satu lagi vektor C. Terwarnai biar nampak perbedaan. Untuk menghitung volume, rumusnya tadi ini, rumusnya A kali B kali C, tapi kalinya ada kali titik dan kali silang gitu ya. Ini mau dibalikkan B dulu di luar boleh, dikali A kali C juga boleh. Tapi biar lebih seragam ya kita urutkan aja A, B, C gitu ya. Mau dibalik-balikkan bisa juga. Intinya ada 1 kali silang, 1 kali titik. Ya. Ini rumusnya untuk menentukan volume, tapi cara pengerjaannya atau bagaimana sih langkah-langkah menyelesaikannya itu yang jadi poin utama ya pembelajaran kita hari. Jadi di sini kita menyusun dulu. Ini nama-nama vektornya ada nih A, B, C, sudah diberitahu. Tugas kita menyusun nama-nama vektor ini ke dalam matriks. Ini matriks ya, garis ini namanya matriks. Kita susun berdasarkan matriks. Nyusunnya ya tinggal memasukkan aja 2, 1, 3, tulis sebagai baris pertama ya, baris pertama. Kemudian yang min 1, 3, dan 2 nih, min 1, 3, dan 2 itu sebagai baris kedua ya. Kemudian yang merah ini ya letakkan sebagai baris ketiga. Jadi menyusun aja gitu ya.
menyusun berdasarkan angka. Ini angkanya sama, tidak ada yang berubah. Min 1 tetap min 1, 3 tetap 3. Kita disusun dulu, baru nanti di sini di langkah berikutnya ini butuh ketelitian dalam menyusunnya, ya. Jadi kalau kemarin di tentang materi luas, di sini di atas ini bukan angka tapi IJK, gitu. IJK ya. Kalau yang tentang menghitung luas pada segitiga menggunakan konsep perkalian silang, ya. Maka di belakangnya ada I, ada J seperti itu. Sekarang tekniknya hampir sama, tapi di sini bukan IJK lagi, tapi diganti oleh vektor perkalian silangnya, jadi A-nya ini, ya. Nah, maka di sini 2 1 3 itu disebarkan dulu. 2 1 dan 3. Ya, itu disebarkan dahulu. Jadi tanda kurung di sini nih, awalnya enggak ada nih angka 3 2 1 min 2 enggak ada gitu. Jadi disebarkan dulu 2, kemudian buka kelompoknya, kelompok 1. Kemudian 1 minnya ini memang penghubung ya, bukan karena bawaannya. Karena tanda penghubungnya kan bentuk itu ya, selang-seling plus min plus. Ya, itu materi perkalian silang. Mengapa demikian, memang cara berhitungnya seperti itu. Kemudian 3 letakkan, kemudian buat kelompoknya ya. Setelah dibentuk, sudah dapat kelompoknya masing-masing, ada 3 buah, ada IJK, tapi dalam hal ini dia 2, 1 dan 3, ya. Tugas kita melengkapi anggota di dalam matriksnya. Ini awalnya kosong nih, tidak ada ya awalnya. Dari mana muncul 3, 2, 1 min 2. Kemudian dari mana muncul yang kelompok kedua ini dan kelompok ketiga gitu ya. Tekniknya sama kayak kemarin. Kalau kita mencari 2 gitu ya, maka yang sebaris sama 2 kita tutup. Nah, kita tutup. Jadi 1 3 min 1 sama 1 ini jangan dimasukkan. Jadi yang tersisa, nah ini pindahkan ke dalam matriksnya gitu ya. Untuk angka 2. 3 2 1 min 2. Kemudian untuk yang 1 ini. Ya. Itu bagaimana muncul angka min 1 2, 1 dan min 2. Itu kita tutup yang sebaris sama dia. 2 3 3 1 tertutup. Berarti yang tersisa ini min 1 2, tuliskan sini ya, min 1 2 dan 1 min 2. 1 min 2. Ini dilengkapi dulu yang tidak sebaris dengan angka 1. Demikian juga untuk yang ketiga. Yang ketiga ini dia. Oke. Yang sebaris sama 3 berarti 2 min 2 dan 2 1. Berarti yang ini pindahkan ke kelompok ketiga gitu ya. Setelah terbentuk ini barulah dilakukan perhitungan dengan melakukan kali silang. Oke. Kali silang tuh dari atas ke bawah sini dulu. 3 kali min 2 hasilnya min 6. Jadi angka 2 ini tidak bisa diapa-apakan ya. 2 sini tidak bisa diapa-apakan. Biarkan aja dulu karena nanti dioperasikan di akhir. Tapi lakukan perkalian silang dulu. 3 kali min 2 dapat min 6. Dikurang, ini memang tanda kurang ya. Jadi memang datangnya dari operasinya. Hasil perkalian silang dari 2 dan 1. 2 dan 1 kan kalau dikali silang hasilnya adalah 2. Jadi muncul angka min 6 sama 2 di sini. Min 6 itu dapat dari kali silang 3 kali min 2. Sedangkan angka 2 dapat dari 2 kali 1. Kurang di sini sebagai penghubung atau operasinya. Ya, memang sifatnya kalau dikali silang adalah dikurangi. Dan min 1 yang kelompok kedua dikali silang, min 1 kali min 2 muncul angka 2, dikurangi 2 kali 1 hasilnya 2. Kayak gitu ya. Lakukan juga untuk kelompok ketiga, maka muncul di sini 3, min 1 dan 3. Min 1 dapat dari perkalian silang, min 1 dan 1, 3 dapat dari perkalian silang 3 dan 1. Ya. Setelah dilakukan perkalian silang, kemudian dikurangi biasa yang dalam kurung dahulu. Min 6 kurang 2, min 8. 2 kurang 2, 0. Min 1 kurang 3, min 4. Cukup jelas ya. Kemudian dikalikan biasa 2 kali min 18, min 16. Min 1 kali 0, 0. Saya tulis ya, atau diabaikan tidak ada jawabannya. Ya, dituliskannya. Langsung lompat ke 3 kurang 4. Hasilnya min 12. Ya. Ketika dikurangkan min 16 dengan 12 ini hasilnya min 28. Oke. Tapi yang harus diperhatikan bahwa volume ketika jawaban akhirnya itu dalam negatif, itu abaikan aja dengan negatifnya atau dianggap aja dia bilangan positif. Ya. Sehingga, 12 Ustaz datang dari mana Ustaz? 12. 3 kali min 4. Min 12 ya. Oh.
Oh, jadi yang bilangannya 0 Ustaz diabaikan Ustaz dah. Abaikan. Kalau mau ditulis juga nggak ada gunanya. Min 16 tambah 0 kurang 12 kan kayak gitu ya. Nah, nggak ada gunanya juga, jadi mubazir. Untuk di Oh, 6 buku Ustaz. ya, untuk di buku ini tidak dituliskannya gitu ya. Tapi kalau mau detail, mau lebih lengkap ya silahkan ditulis. Tapi tidak ada pengaruhnya. Syukran Ustaz. Ya, Pak. Jadi jawabannya negatif 28, tapi diabaikan tanda negatifnya karena volume atau nama hal lainnya isi gitu ya. Isi itu tidak mungkin nilai negatif. Kalau dia negatif berarti ya tidak berisi atau berhutang jatuhnya gitu. Ini mengapa muncul negatif? Biasanya karena perkaliannya ini terbalik. Seharusnya mungkin ada C-nya dulu baru dikali AB. Ya. Mungkin kalau seperti ini hasilnya positif. Tapi sama jawabannya angkanya. Pasti 28 juga. Ya. Mengapa dia terbalik? Ya karena konsep bangun ruang itu kan bisa dibalik-balikkan ya. Namanya kubus atau balok atau paralelepiped ini. Ya, mau dihitung dari bawah ke atas bisa, dari atas ke bawah juga bisa. Yang mana atlasnya itu bisa dibalik-balikkan gitu ya. Maka di sini muncul angkanya negatif. Tapi itu boleh diabaikan aja. Secara singkatnya seperti itu. Jadi jawabannya 28 satuan volume. Ini kalau mau dibuktikan dia pakai bisa aplikasi seperti temannya ini. Ini kemarin di kelas sebelah itu bagus, bisa digambarkan, tapi tadi saya coba kayaknya agak susah lagi karena kurang pas garisnya gitu, dan butuh waktu lama juga menggambar karena ini bendanya kita tahu nih bentuknya seperti apa gitu, tapi kita tahu volumenya atau isinya gitu. Jadi jawaban 28 satuan volume. Dan inti pelajaran ini menerapkan ini, siswa bisa mengalihkan, menerapkan perkalian titik dan perkalian silang dalam vektor ya. Inti yang di sini, nah, bagaimana menyusun dan bagaimana menyelesaikan aljabar gitu ya. Bisa dipahami kira-kira teknik berhitungnya? Kalau Ustaz bisa, insyaallah. oke. Di sini kita coba ya. Kita tes di pengerjaan satu soal. Ini ada di buku di halaman 122 Pak Ustaz. Soal kerjaan 122, silahkan ditengok ya. Di soal pencukupan potensi berapa. Di sini Ustaz tanya jawab nanti, silahkan dijawab siswa yang disebutkan namanya ya. Tapi kalau ada sukarela itu lebih bagus. Langsung diberikan nilai, jadi tidak perlu mengajukan latihan. Oke. Di sini disebutkan volume paralelepiped yang dibentuk oleh vektor, ada U, kemudian ada V, kemudian ada W. Jadi ini ganti nama dia. Kalau tadi sebelumnya itu kan ABC, sekarang U, V, dan W. Maka rumusnya juga kita sesuaikan, jadi jangan pakai ABC lagi. Volume sama dengan kata vol itu volume ya, itu sama dengan perkalian antara vektor penyusunnya, ada vektor U dikali vektor V dikali silang vektor W. Tapi ini dikerjakan dahulu. Nah, gitu ya. Ini vektor. Kasih simbol. Oke. Barulah kita menyusun matriksnya dulu. Ada 3 baris. Ini saya sebutkan namanya, silahkan dijawab. Ada 3 baris, pertama yang baris biru, kedua nanti baris hijau, baris merah gitu ya. Angkanya berapa saja? Nah, ini coba tanyakan coba. Satu siswa masih nyimak nggak ini ya? Coba Apa tar hadir? hadian lah dulu, hadian. Ini angka berapa nih? 3 angka mewakili vektor U. Min 1, min 2. 2 min 1 min 2. Oke, 2. sinkron. Tepat. Lanjut. Latihannya nggak ngejalan latihan lagi ya? Nanti masih ada, jangan sampai itu aja. Oh. Nanti antum tinggalkan pula Ustadz lagi jelasin kok kayak gitu. Masih ada ya, masih ada. Lanjut, yang P ya, ganti lagi orangnya. Fauzan. Hadir. Fauzan dulu, Fauzan. Ustaz. Fauzan, Fauzan. Absen di HP. Fauzan ada? Kalau di chat dia di peserta ada sih. Tak ada, tak nyimak. Udah kemana nih? Hidup mic-nya Fauzan. Ini Andi Sarul yang hidup mic-nya. Nah, Andi lah, Andi. Yo, Nah, Ustaz. yang vektor V diisi angka 3 berapa? 2 min 2. 3, 2, dan 2. Sinkron. Sip. Yang merah, yang W, ada yang mau? Bantu Ustaz. Tak ada.
Saya Ustaz. Oke, silakan Misron. Min 2, 3, 1, min 1. 3 dan min 1. Oke, ini min 1 ini tahu ya. Awalnya dia kan min k ya, tapi tidak ada angkanya berarti dia angkanya 1, jangan 0 gitu ya. Oke, Misron sudah bantu. Baru berikutnya kita akan membentuk kelompoknya tadi. Sama dengan ada 3 buah ya, 3 buah. Yang pertama sini tambah, sini kurang. Tutup dulu. Tambah. Oh, Ustaz. Hmm, Ustaz, ya. kita akan pakai apa ya kan Ustaz yang Ustaz? Ya, yang U apa? Yang U Ustaz, dia min 1 Ustaz. Berarti jadi plus 1 nanti Ustaz. Iya. Oke ya, teruskan dulu ya. Oke, angka yang di luar sini ini adalah angka dari U atau yang warna biru kita ambil ya. Letakkan 2 min 1 dan min 2-nya di luar dulu. 2 min 1, tapi ini dikurung biar jelas. Dan min 2. Nanti yang min 2-nya jadi min dia. Walaupun ada plus depan gitu ya. Plus ketemu min jadi min. Kemudian kita ditugaskan untuk mengisi bilangan di dalam kelompok ini. Ini ada 3 kelompok ya. Nah, ini silahkan coba saya tanya jawab lagi. Sini mana? Rehan dulu. Rehan. Ini kelompok pertama Ini diisi Ustaz, angka berapa aja nih? 4 angka. 2, 2. min 2, Oke, scroll. Tadi 2 3, lagi. 3 dan min 1. 1. Oke, sip. Paham ya? Tutup aja habis yang sebaris dengan angka 2. Oke. Makasih. Next. Satu lagi yang ambil. Habib. Muhammad Habib. Tidur dulu nih. Atau Sofian lah, Sofian. Ya, Ustaz. Oke, masih Eh, ya. Ini kelompok kedua nih tiga, angkanya berapa nih? 3. 3 min 2, Oke. 2. min 2 sama min 1. Min 1, Ustaz. 2 dan min 1. Oke, benar. Front. Simak dengan baik. Next. Rifki Zul Hasmi. Namzat. Nah, ya, bantu saat di sini. Yang kelompok ketiganya angkanya berapa aja? 3, Ya. min 2. Loh, sama ini dengan ini. Dia beda dengan sama-sama kan? Positif 2, positif 2. Hah? 3? 3, positif 2. 2, ya. 3, 2. Jod, bawahnya? Min 2, Min 2 dan? min 2 dan 3. Oke. Nanti ada yang sama dia karena beda nih. Kalau sama berarti salah lihat mungkin. Baik, ini udah benar nih. Baru lakukan perhitungan ya, perhitungan silangnya ya. Jadi yang 2 min 1 itu silahkan dirubah saja bagian. Ini 2 ini tetap ya, 2 kali. Nanti sini hasil perkaliannya min 1 jadi dengan min 1 jadi plus 1. Hasil perkaliannya matriks yang dalam situ plus dengan min jadi min 2. Itu hasil perkalian dari kali silang. Oke, ini ada yang bisa menyebutkan hasil perkalian silang dari 3 kelompok ini? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sini. Min 2 kurang 6. Ya, hasilnya langsung. Hasilnya Oh, aja. min 8. Min Min 8. 8. Min 8. Ya, lanjut. 1. 1. Min Min 4. Min 4. Kamu jawab lo nanti kalau salah kawannya marah. Min 7. 2 aja, Ustaz. 2 plus 2, Ustaz. Plus 2. Yang mana Plus plus 2. Yang Min 4 plus 2. plus 2. 2 ya. Nah, setuju nggak nih? Min 8 1 2 antara Rehan. Itu apa Ustaz? Hasil kali Bukannya silang. ya, enggak 2 kali min 1 dulu Ustaz. Iya. Hasilnya min 8 atau bukan? Ini belum tentu benar ya. Ini pendapat dari Rehan dan hitung hasilnya min 8. Yang 1 kok. Min 8 atau bukan itu dulu? Min Itu min 2. 8.
Ini benar atau salah nih? Min 8. Betul. Betul. Nah, kata Yusron gitu. Ya, Tat. Nah, min 8. Coba saya hitung ya. Biar lebih pasti. Ini dapatnya dari sini. Min 2 dikurang min 6. Min 6. Min 2 kurang min 6 dia. Hasilnya Iya. berapa nih? Min 8. Enggak, min 8. Kalau min 8 Ah, kalau tambah di sini. Kalau dia kurang Kan 4. 4. 4 ya. Berarti salah itu. Bukan 8 tapi 4. Ya ini maksud saya teliti. kalau utang dikurang utang itu Tat. Iya, Apa? utang ketemu utang lagi habis dia. Atau ya jadi dibayar atau lunas. Kau udah sering kali ngutang gitu dia. Lanjut. Ini udah 4 udah benar ya. Yang satu benar. Oh, 1 berarti. Ini dapat Min dari 1. min 3 dikurang 4. Min 1. Berarti 1 kan? Min 1. 7, min 7, min 7. 1. Min 7. Min 7. Min 7 ya. Dia min 3 kurang 4. Karena ini min 2 kali min 2 jadi positif. Ya. Jadi jawabannya min 7. 9 dikurang Belakang tuh berapa lagi? Coba. Min 7. Ini 2 nak. 9 kurang 4. 9 kurang min 4. ya. Min Apa? 13 Tat. Min 13. Nah, tuh min 13. 13. Positif ya 13. Salah 11. Min, Enggak min. 3 kali 3 9. Ini 9 dikurang min 4 kayak gitu ya. 9 tambah 4. Ya jadi 9 tambah 4 itu bulannya 13. Oh. Ya. Macam. Ya tuh macam tuh. Jam ini lah. Nah, setelah dihitung tinggal mengalihkan ya. 2 kali 8 2 kali 4 8. 1 kali 7 tambah min 7. Dikurang 2 kali 13 26. Nah, ini berapa nih ya penjumlahnya? 8 tambah min 7 kurang 26. Min 25 Tat. Min 25. Tapi tadi ingat kalau dia negatif dijadikan positif. Nah, Positif. jawabannya 25 satuan volume gitu ya. 25 satuan volume. Jadi kalau tanya berapakah volumenya, jawabannya itu 25 satuan volume. Kalau di opsi ABC ya silahkan dijawab sesuai dengan cara itu. Oke, kira-kira bisa? Tekniknya gini aja ya dasar. Nanti ada berlatih kali-kali, tambah-tambah, kali silang dan sebagainya gitu. Ya Allah. Intinya ketelitian sama berhitung cepat juga ya. Itu digunakan pada penerapan perkalian vektor ini. Di sini ada latihan sebenarnya, tapi Ustaz, kayaknya waktunya ada cukup dan mau lebaran juga, tapi tambah beban aja atau tidak senang jadi lebaran. Oke, tapi nilai tadi udah diambil ya dari kegiatan tadi. Yang aktif pertama tuh nilainya nanti diberikan langsung di buku penilaian Ustaz gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira bisa dipahami? Itu kalau mau dikerjakan mandiri silahkan, karena nanti soal ujian kebanyakan itu soal dari buku saya ambil juga. Ya, jadi soal ini keluar. Ya, kalau dikerjakan sekarang kan ada kemungkinan nanti jadi tinggal mudah saja mengerjakan ujian. Tapi ini tidak wajib ya, tidak wajib. Hanya bagi yang mau, karena nilainya sudah saya ambil selama kegiatan tadi. Ini rencananya kalau memang tadi kurang aktif atau banyak yang tidak aktif perlu diberikan latihan. Tapi kalau semuanya terlibat dalam pembelajaran, saya rasa tidak perlu lah penilaian langsung kayak gitu. Cukup kegiatan penilaian dalam kegiatan belajar saja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kira-kira bisa dipahami materi kita hari ini? Allah bisa. Bisa. Kalau diujikan nanti bisa ya. Nanti masuk ujian juga materinya. Ya, saya rasa tidak susah, tapi emang harus teliti dan cepat ngitungnya gitu. Menyusun ini butuh waktu cepat nih. Dia tidak susah, tapi ya emang harus teliti nyusunnya gitu. Ya, angkanya kecil-kecil aja, tapi kalau salah satu misalkan negatifnya tidak dituliskan, kemudian kali silangnya tadi kayak ada jawabannya min 8 tadi ya, itu kurang tepat kan, nanti ke bawah dia akan berantakan. Dia tidak pada besar atau ini
hasil perkaliannya besar kecil tidak, tapi pada ketelitian berapa angka yang akan dikalikan, berapa yang akan dijumlahkan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Ya, insya Allah nanti kita akan masuk lagi di Lebaran ya. Setelah Lebaran akan masuk lagi materinya, ya tinggal melanjutkan materi ini. Ini kan paralel pipet. Di akhir-akhir itu tentang segitiga dari intercept dan sebagainya gitu. Materinya mudah insya Allah. Jadi tinggal penerapan materi vektor pada kehidupan sehari-hari atau pada bidang-bidang lainnya gitu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Bisa kita akhiri sebelum kita tutup baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.